Bab 306. Dia sudah datang. Sebelum tiba di lokasi perjamuan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Hanya sekarang, dia masih bisa berharap tanpa batas. Sambil memikirkannya, Davin Ye tiba-tiba berkata dengan lemah, "Nanti, kamu turun sendiri, aku tidak akan menemanimu masuk, agar Kolden tidak salah paham." Mendengar ini, tenggorokan Claire Sen tercekat dan tidak bisa berbicara, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mendengar tawa ringan Davin Ye lagi. Dia menggigit bibir bawahnya dan melihat ke jendela, tetapi dia kebetulan melihat wajah samping Davin Ye terpantul di jendela mobil. Dia tampak sangat lemah dan tampak sangat kasihan. Mata merahnya dengan air mata juga tercermin di jendela kaca. Claire Sen tidak berani melihat lagi, dengan cepat menundukkan kepalanya untuk membiarkan air mata jatuh di roknya. Roknya terbuat dari kain kasa, dan air mata segera menghilang. Mobil pengemudi melaju dengan sangat setbail, tidak ada kemacetan lalu lintas pada titik ini, dan mencapai tujuan dengan cepat. "Kalian bilang di sini, kan? Ada terlalu banyak orang di depan, mobil tidak mudah untuk dikendarai. Bisakah kalian berhenti di sini?" Sopir itu berbalik dan bertanya pada Davin Ye. Davin Ye tersenyum dan mengangguk, "Tentu saja bisa, turun saja dari sini." Setelah mengatakan itu, dia memandang Claire Sen, "Bisakah kamu melakukannya sendiri?" Claire Sen mengangguk dengan penuh semangat, "Tentu saja dia bisa, Davin Ye mengalami luka serius dan masih mengantarnya ke sini, apa yang tidak bisa dia lakukan?" "Tentu saja, tapi kakak, kamu..." Davin Ye tersenyum lembut padanya, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Claire Sen. Claire Sen tanpa sadar ingin menghindari tangannya, tetapi dalam sedetik dia memikirkan sesuatu, dia berhenti lagi dan tidak menghindar. Tetapi setelah tangan Davin Ye berhenti sejenak di udara, dia menutupi kepalanya lagi, dan kemudian dengan lembut menggosok, "Jangan khawatir, ikuti kata hatimu untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jangan khawatir tentang aku akan kembali ke rumah sakit untuk beristirahat, Iya." Claire Sen mengangguk dengan mata merah, "Kakak, aku akan pergi ke rumah sakit untuk melihatmu ketika selesai mengurus masalah di sini." "Oke, kakak menunggumu di rumah sakit." Davin Ye akhirnya tersenyum padanya dan melihat bahwa rambutnya berantakan. Dia mengulurkan tangan untuk memperbaiki beberapa rambut yang berantakan untuknya, meskipun gaya rambut dan roknya sedikit hancur, riasannya sedikit berubah, tapi sekarang tidak ada waktu untuk melakukan ini, cari Kolden terlebih dahulu, tahu? "Kalau begitu kakak, aku akan pergi dulu. Hati-hati." Mendorong pintu, Claire Sen menginjak sepatu hak tinggi dan keluar dari mobil dengan hati-hati. Setelah menutup pintu mobil dan berjalan 2 langkah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Davin Ye, yang duduk di dekat jendela, menatapnya dengan tatapan kosong. Memberi orang ilusi 10.000 tahun. Claire Sen menggigit bibir bawahnya, "Lupakan saja, dia sudah ada di sini, tidak bisa melihat ke belakang lagi. Bagaimanapun, temukan Kolden dulu." Setelah Claire Sen mengambil keputusan, tatapannya menjadi tegas, dia buru-buru berjalan menuju kerumunan yang ramai di depannya. Pada saat ini, perjamuan telah berakhir, wajah Kolden Ye suram dan aura di tubuhnya juga dingin. Semua orang tidak berani mengganggunya, karena dia seperti Hades berwajah dingin, sangat menakutkan. Arthur Xiao berusaha bersembunyi sejauh mungkin, karena takut menyebabkan masalah. Semakin lama waktu berlalu, semakin khawatir Arthur Xiao, dan kemudian dia berpikir, apa yang terjadi dengan Nyonya Muda? Padahal sudah dengan jelas mengatakan bahwa dia pasti akan datang, gaunnya sudah diambil, alamatnya sudah dikirim, dan pesannya sudah dibalas. Mengapa tidak melihat siapapun? Yang lebih aneh lagi adalah teleponnya tidak bisa dihubungi. Arthur Xiao tiba-tiba memiliki firasat yang buruk, apakah sesuatu akan terjadi? Kalau tidak, seharusnya tidak seperti ini. Nyonya Muda tampak seperti memiliki perasaan pada Tuan Muda Ye,
Bahkan jika Davin Ye yang ditemui malam ini, juga seharusnya tidak. Memikirkan hal ini, raut wajah Arthur Xiao berubah dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Claire Sen sudah berjalan ke gerbang. Meskipun Davin Ye telah merapikan rambutnya, dia masih terlihat sangat miris. Setelah melalui hidup dan mati, kemudian pergi ke rumah sakit lagi, bergegas dari rumah sakit sekarang, tidak bisakah terlihat miris? Begitu dia berjalan ke gerbang, dia dihentikan oleh seseorang. Claire Sen terkejut, dan kemudian berkata, Aku di sini untuk menghadiri jamuan makan. Para orang yang menyambut meliriknya, kemudian berkata, ikut serta di perjamuan. Tolong tunjukkan surat undangan. Surat undangan. Ekspresi Claire Sen berubah. Dia tidak memiliki surat undangan sama sekali. Pada saat itu, Golden Ye hanya memberinya satu set gaun. Dia tidak terlalu banyak berpikir, jadi dia hanya berpikir untuk datang dan menghadiri secara langsung, tetapi dia tidak menduga bahwa akan ada hal-hal seperti surat undangan untuk masuk. Tapi memikirkannya sekarang, itu normal bagi Golden Ye untuk tidak memberinya surat undangan. Jika dia memasuki perjamuan bersamanya, maka tidak perlu surat undangan sama sekali. Tidak ada surat undangan. Kami tidak bisa membiarkanmu masuk. Lagi pula, jamuan makan hari ini tidak sepele. Jamuan kelas atas semacam ini bukan untuk semua orang. Jika secara tidak sengaja ada beberapa penipu masuk, atau pembunuh atau semacamnya, bukankah itu sangat bahaya? Maaf, aku lupa membawa undangan. Tadi terjadi kecelakaan kecil di jalan. Sekarang aku datang dari rumah sakit. Semua barang ada di kantor polisi di sana. Bisakah membiarkan aku masuk? Mendengar ini, beberapa orang melihatnya dan menemukannya terlihat sangat miris, dan beberapa orang juga saling memandang dengan curiga. Seharusnya, perjamuan akan segera berakhir, bahkan mereka yang memiliki niat lain tidak akan memilih untuk masuk saat ini. Dan bahkan jika memilih untuk masuk saat ini, dia tidak akan berpakaian sama dengannya. Luka di wajah dan lengannya terlihat nyata, memang seperti kecelakaan. Aku benar-benar minta maaf Nona, kami bersimpati dengan masalah Anda, tetapi perjamuan hari ini tidak diperbolehkan tanpa surat undangan, mohon maafkan. Wajah Claire Sen tiba-tiba menjadi pucat, dia menggigit erat-erat bibir bawahnya. Jika dia tidak bisa masuk, apakah itu berarti dia tidak bisa menemukan Golden Ye? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan cemas, aku mengerti, maka aku tidak akan masuk, tapi... Bisakah kalian membantuku memberitahu Golden Ye? Mendengarnya memanggil nama Golden Ye, raut wajah beberapa orang-orang berubah. Mengapa kamu memanggil nama Tuan Muda Ye kami? Siapa kamu? Aku. Claire Sen mengerutkan lehernya ketakutan ketika dia melihat cahaya ganas di mata mereka, dan mengubah kata-katanya, kalau begitu aku tidak akan mencari Golden Ye, bisakah kalian membantuku memberitahu Arthur Xiao? Bahkan memanggil nama asisten Golden Ye secara langsung, beberapa orang saling berpandangan. Tolong beritahu Arthur Xiao, aku terlambat, maaf, tapi aku tidak bermaksud begitu, semua ini ada alasannya, aku ingin menjelaskannya. Dia berkata dengan tulus, ekspresi perasaannya yang tulus membuat orang tidak curiga lagi. Salah satu dari mereka berkata, kalau begitu kamu tunggu di sini, aku akan pergi mencari asisten Xiao. Bersambung.